A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Roja, saudara-saudariku di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang baik dan berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kesempatan yang baik, di dalam rangka bersama-sama saling mengingatkan kebaikan dan berwasiat kebenaran. Dan itulah salah satu di antara keindahan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan dari kerugian di antaranya terhadap orang-orang yang menjalankan at-tawasi bil haqq wat-tawasi bis sabr, saling berwasiat, saling menasehati satu sama lain dengan kebenaran, dan saling berwasiat, saling mengingatkan tentang kesabaran. Saudara-saudariku rahimakumullah, jika kita coba amati bersama, maka dari waktu ke waktu kita melihat bahwa kita ternyata berada di zaman fitnah begitu banyak melanda. Jika diumpamakan fitnah itu sebagai sebuah ombak, maka ombaknya sudah sangat tinggi menjulang dan siap untuk menerpa siapa saja yang berada di hadapannya. Demikian pula kalau kita gambarkan bahwa fitnah itu adalah seperti halnya angin, maka angin ini sudah menjadi angin yang bisa memporak-parandakan siapa saja yang tersapu olehnya. Oleh karena itu, kondisi yang semacam ini mengajak, bahkan menuntut kita semua untuk semakin dan semakin memperbaiki kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang diajarkan di dalam Islam, upaya seorang hamba untuk bisa meningkatkan kualitas penghambaan dirinya kepada Allah adalah dengan muraqabah. Muraqabah didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya adalah oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ketika beliau berkata kepada seseorang tentang muraqabah. Beliau berkata, raqibillah, bermuraqabahlah engkau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian orang tersebut pun bertanya kepada Ibnul Mubarak, apa yang engkau maksud dengan muraqabah? Kemudian Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kun abadan ka'annaka tarallaha azza wa jal. Senantiasalah engkau merasa seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada saat beliau menjelaskan tentang muraqabah, maka beliau mengatakan, muraqabah ialah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bi'tila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Muraqabah itu adalah senantiasanya seorang hamba mengetahui, bahkan meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dirinya.
lahir dan batin. Ketika seorang hamba senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun ia berada, kapanpun ia berada, bersama siapapun, dan dalam kondisi apapun, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia ucapkan, maka saat itulah dia sedang melakukan muraqabah. Saudara-saudariku, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimakumullah. Mengapa muraqabah menjadi sesuatu yang bahkan sangat penting pada kehidupan seorang hamba, utamanya di masa-masa semakin banyak, semakin bergejolak, dan semakin beragam bentuk-bentuk fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya muraqabah merupakan kondisi yang terbaik pada diri seorang hamba. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Tatkala Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wujudnya seorang laki-laki, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang beberapa hal. Yang pertama, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dijelaskanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam dengan 5 rukunnya. Selanjutnya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan menyebutkan 6 rukun iman. Dan pada saat ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Senantiasalah engkau beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, dan bila mana engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Allahu Akbar. Muraqabah sangat identik dengan makna ihsan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Ketika seorang hamba dapat menghadirkan di setiap saatnya, dimanapun ia berada, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya, mengawasinya, mengetahui apapun yang ia kerjakan, maka ia akan menjadi seorang hamba yang senantiasa mawas diri. Dia menjadi seorang hamba yang berhati-hati. Dia menjadi seorang hamba yang tidak begitu saja berucap, tidak begitu saja berbuat, tidak begitu saja bertindak. Tetapi ia pastikan bahwa apa yang ia ucapkan dan apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang akan ia pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Saudara-saudariku rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang makna-makna muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun hamba-hambanya berada. Di antaranya yang dapat kita ketahui adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, "Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun. Tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun di bumi ataupun di langit. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan ayat yang seperti ini, menjadi semakin jelas. Dan seandainya tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang menyatakan
luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, kecuali ayat ini, maka niscaya ayat ini sudahlah cukup. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan menyatakan innallaha. Dan dalam bahasa Arab disebut inna itu sebagai harfut taukid, yang menunjukkan kesungguhan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi syai'. Tidak tersembunyi, tidak luput bagi Allah sedikit pun. Fil ardi wala fis sama. Apapun yang ada di bumi dan yang ada di langit. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, yang sering kita dengar di dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Dan Nabi SAW membacakan 3 ayat. Di antaranya adalah ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Di ujung di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian maha mengawasi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah yang senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Di dalam surat Ghafir ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui pengkhianatan mata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terselubung bahkan di dalam dada manusia. Di dalam menafsirkan ayat ini, ayat 19 surat Ghafir, sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan. Kata beliau, seseorang di hadapan orang lain, pada saat wanita muncul di hadapan mereka, kemudian tiba-tiba orang ini menundukkan pandangannya, seakan-akan menampakkan kepada halayak bahwa ia menundukkan pandangan tidak ingin melihat wanita tersebut. Kemudian siapapun yang ada di hadapannya turut menundukkan pandangan mereka. Dan orang ini, pada saat ia telah menundukkan pandangan, dan dia tahu bahwa manusia tidak sedang memperhatikannya karena mereka turut menundukkan pandangan, ternyata ia melirik ke arah wanita tersebut. Ia berkhianat dengan matanya. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan dirinya sendiri. Tiada satu pun yang tahu kecuali Allah. Dia berkhianat dengan lirikan matanya kepada wanita tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui lirikan matanya, pengkhianatan matanya, wa ma tukhfis sudur. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersirat bahkan baru di dalam dadanya sekali saja. Karenanya kemudian Abdullah bin Abbas menyatakan, kalaulah kemudian orang tersebut setelah melirik kepada wanita tadi, ia berpikir apa yang ada pada tubuh wanita tersebut. Bahkan ia membayangkan bagaimana seandainya ia mendekap wanita tadi, berzina dengannya dan seterusnya. Dia baru berpikir itu di dalam dadanya, di dalam benak fikirannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Saudara-saudariku, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahkan sekedar lirikan kita saja, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahkan apa yang terselubung di dalam dada kita, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dan pantaskah kita sebagai seorang hamba yang lemah, sebagai seorang hamba
yang terlalu banyak mendapatkan karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmatnya, kemudian dengan sengaja memberanikan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mengenal ruang, tak mengenal waktu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kita. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, u'budillaha ka'annaka tarah wa'udda nafsaka fil mauta." Wahai Abu Darda, beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Wa'udda nafsaka fil mauta. Dan bayangkanlah engkau itu sudah akan sebentar lagi termasuk orang-orang yang meninggal dunia. Ada kesungguhan di dalam ibadah. Ketika seseorang bisa menghadirkan muraqabah di dalam dirinya, maka akan menjadi relatif lebih mudah baginya untuk menggapai ihsan, derajat yang tertinggi pada tingkatan-tingkatan kualitas agama seorang hamba. Karenanya para ulama menyebutkan bahwa hadis Jibril sebagai hadis maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Dari Islam, pelakunya disebut Muslim. Kemudian tingkatan di atasnya adalah iman, seorang mukmin. Kemudian di atasnya adalah ihsan, seorang muhsin. Suatu ketika, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ulu, diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan sanadnya dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Suatu ketika, sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melewati seseorang yang sedang menggembalakan kambing-kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penanaman akidah kepada para sahabatnya dengan nilai yang sangat luar biasa. Maka lihatlah kisah Abdullah bin Umar saat ia melewati seorang penggembala yang sedang menggembalakan kambing-kambing milik tuannya. Kata Abdullah bin Umar kepada sang penggembala, "Wahai penggembala, kenapa tidak engkau sembelihkan satu ekor kambing yang sudah pantas untuk dikonsumsi dagingnya, yang sudah layak untuk disembelih?" Maka kemudian sang penggembala ini berkata kepada Abdullah bin Umar, "Laisa hahuna rabbuha." Pemiliknya tidak ada di sini. Artinya penggembala itu ingin memberitahukan kepada Abdullah bin Umar bahwa saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Pemiliknya tidak ada di sini. Saya hanya sekedar menggembalakannya saja. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Kalau begitu, sembelihlah, nanti engkau sampaikan kepada pemilik kambing ini bahwa seekor kambing ada yang sudah diterkam oleh serigala." Kemudian sang penggembala sambil melihat ke arah langit di ketinggian sana, ia berkata kepada Abdullah bin Umar, "Fa aina Allah?" Maka di mana Allah Subhanahu wa taala? Terenyuh langsung Abdullah bin Umar dengan ungkapan dan jawaban sang penggembala yang mengingatkan dirinya bahwa kalaulah seekor kambing disembelih tanpa diketahui oleh sang pemilik dan kemudian akan dikabarkan kepada pemiliknya bahwa kambing tersebut diterkam oleh serigala, maka kemudian penggembala ini akan berdusta kepada pemilik kambing-kambing tersebut. Kemudian ia berkata, "Fa aina Allah?" Maka di mana Allah? Akan kemana saya bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka Abdullah ibnu Umar melihat keimanan, melihat muraqabah yang ada pada sang penggembala ini, ia minta ditunjukkan kepada pemiliknya. Mana pemilik kambing-kambing tersebut yang digembalakan oleh budaknya ini? Didatangilah sang tuan. Kemudian Abdullah ibnu Umar membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Allahu Akbar. Karena sebuah dialog saja. Akan tetapi dialog yang menunjukkan bagaimana seorang hamba, seorang budak, yang bahkan dia tidak memiliki kemerdekaan dirinya, tetapi iman telah masuk ke dalam relung jiwanya. Iman telah menggiringnya, telah membimbingnya dimanapun ia berada. Sampai pun kalau seandainya tidak ada yang mengetahui kecuali Abdullah ibnu Umar saja, maka ia mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudariku rahimakumullah, kalau seorang hamba bisa mewujudkan muraqabah di dalam dirinya, maka ia bisa mendapatkan thamarat. Dia bisa mendapatkan buah-buah manis yang dipetiknya dari muraqabah. Di antaranya adalah seorang hamba yang bisa mewujudkan muraqabah pada dirinya, maka ia akan bisa merasakan ta'mal iman. Dia akan bisa merasakan lezatnya keimanan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada seseorang di antara sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah ibnu Muawiyah, ada 3 hal yang apabila engkau lakukan, maka engkau bisa merasakan ta'mal iman. Engkau bisa merasakan lezatnya iman." Kemudian dijelaskan yang pertama adalah man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illa huwa. Siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa a'ta zakata malihi tibatan biha nafsuhu. Dan seseorang yang menzakatkan hartanya dengan senang hati, dengan sukacita, sehingga ia tidak memberikan zakatnya. Di setiap tahun ia berkewajiban untuk membayarkan zakat hartanya, dia tidak keluarkan zakatnya, itu adalah harta-harta yang sudah usang, harta-harta yang sudah lama, sudah lapuk. Kalaulah zakatnya itu adalah ternak, maka dia tidak mengeluarkan zakat ternak berupa binatang-binatang ternak yang sudah tua, yang sudah sakit, yang sudah cacat. Tidak. Dia memberikan yang tidak terlalu baik, tetapi juga tidak buruk, yang berada pada tingkatan pertengahan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zakka nafsahu. Seseorang yang bisa menyucikan jiwanya. Abdullah ibnu Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menjelaskan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tazkiyatun nafs?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu tazkiyatun nafs? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kan." Tazkiyatun nafs, sucinya jiwa itu adalah ketika seorang hamba senantiasa sadar sepenuhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya dimanapun ia berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tabrani, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Lihat bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa tazkiyatun nafs adalah
seseorang yang mampu menyadari setiap saat, meyakini sepenuh hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada bersamanya dimanapun ia berada. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya dimanapun ia berada. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui apapun yang ia ucapkan dan ia kerjakan. Maka yang pertama yang dapat diraih oleh seorang hamba manakala ia bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ia bisa merasakan manisnya iman dan ia bisa menyucikan jiwanya. Ia akan bisa memetik buah manis dari imannya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani saat beliau menguraikan tentang silsilah periwayatan hadis ini. Kemudian beliau masuk ke makna hadis dan beliau mengatakan bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha ma'ahu haitsu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama seorang hamba dimanapun ia berada. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani menukilkan ucapan Al-Imam Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli rahimahullah, yuridu annallaha alimahu muhitum bikulli makan wallahu 'alal 'arsy. Allahu ilmuhu muhitum bikulli makan. Kata Imam Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, jangan sampai keliru untuk dipahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada bersama seorang hamba dimanapun berada. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu pengetahuan Allah, pengawasan Allah akan bersama siapapun di antara hambanya dimanapun ia berada, dimanapun mereka berada, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala berada di ketinggian arsy-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan mengawasi semua hambanya. Saudara-saudariku, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Kemudian faidah yang kedua, buah manis yang bisa diraih oleh seorang hamba manakala ia melakukan muraqabah. Al-bu'du 'anil ma'siyah. Seseorang akan jauh dari maksiat. Seseorang akan terselamatkan dari maksiat. Sebagaimana yang kita sering dengarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barangkali para pemirsa dan para pendengar sudah sangat sering mendengar hadis ini. Hadis yang mengetengahkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin tidak mungkin bisa berbuat adil kecuali ia bisa menghadirkan sepenuh hatinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasinya, sehingga ia bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang bisa tumbuh, berkembang di dalam rangka terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan sikap muraqabah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terus terpikat dengan masjid. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali jika ia memiliki muraqabah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bersama karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan menghadirkan muraqabah. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikan sedekahnya sehingga seakan tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang tangan kanannya sedekahkan.
wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan ini yang sangat berkaitan dengan poin yang kita sebutkan. Seseorang yang diajak oleh seorang wanita cantik jelita dan ia memiliki garis keturunan yang mulia, dia memiliki kedudukan yang mulia. Akan tetapi laki-laki ini menolak ajakan wanita tersebut untuk berzina, namun yang ia ungkapkan adalah inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tidak mungkin hal ini terjadi kecuali dengan menghadirkan muraqabah. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dan seseorang yang mampu menyendiri, tidak dilihat oleh siapapun, namun ia bisa meneteskan air mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang ke-6, yaitu seorang laki-laki yang diajak, yang diundang oleh seorang wanita menarik, memikat, yang cantik, jelita dan seterusnya. Diajak untuk berzina, akan tetapi ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kita akan kisah seorang nabi yang ayahnya adalah nabi, kakeknya pun adalah nabi, dan buyutnya pun adalah nabi. Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Kisah yang sangat ma'ruf, bahkan kita bisa kaji di dalam satu surat full, yaitu surat Yusuf. Bagaimana Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, istri penguasa Mesir saat itu, yang pastinya adalah cantik, memiliki kedudukan yang luar biasa mulia, memiliki kekayaan yang tidak sedikit. Ia menggoda, menarik Nabi Yusuf alaihi salam sampai ditutup semua pintu-pintu, sehingga sudah tidak ada lagi dalam ruangan tersebut kecuali Nabi Yusuf dan Imra'atul Aziz. Digoda, bahkan dipaksa dan diancam. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yusuf meninggalkan ajakan wanita tersebut di tengah keterasingan beliau di negeri Mesir saat itu. Pada saat beliau dalam kondisi sangat muda, tidak ada keluarga yang dekat dengan beliau, sehingga seakan-akan semua kemungkinan untuk memudahkan jatuhnya Nabi Yusuf ke dalam maksiat sangat besar. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan muraqabah kepada dirinya, sehingga ia menyatakan ma'adzallah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat berlindung. Saudara-saudariku, kemudian yang ketiga yang dapat kita raih dengan muraqabah adalah tahsinul ibadati wa ada'uha ala akmali wajh. Dengan muraqabah, seorang hamba bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang tadi didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Dia tidak butuh pandangan orang lain. Dia tidak butuh penilaian orang lain. Dia tidak membutuhkan dan tidak peduli terhadap komentar orang lain. Yang ia harapkan adalah Allah. Yang ia cari adalah ridha Allah. Yang ia takuti adalah ancaman siksa Allah. Dan ia sadar sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika belum itu yang dapat engkau rasakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Kemudian yang keempat, yang dapat kita ketahui, di antara buah-buah manis muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas. Seseorang bisa mendapatkan ikhlas dengan lebih mudah. Karena tadi, dia tidak mempertimbangkan siapa yang melihatnya, siapa yang menilainya,
siapa yang akan memberikan komentar tentangnya. Dia hanya fokus. Dia hanya ingin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihatnya dan maha mengawasinya menilai dengan penilaian yang terbaik. Yang dia cari hanyalah penilaian Allah. Yang ia harapkan hanyalah ridha dari Allah. Yang ia ingin gapai hanyalah balasan-balasan kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Dia ingin berbuat ihsan, maksimal di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadith, ketika beliau menjelaskan tentang al-ihsan, tentang hadis Jibril ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ihsan, maka kemudian Ibnul Athir rahmatullahi ta'ala alaihi menjelaskan, arada bil ihsan al-isyarata ila al-muraqabati wa husni at-ta'ah, fa inna man raqaballaha ahsana amalah. Kata Ibnul Athir rahmatullahi alaih, Nabi SAW dengan menjelaskan tentang ihsan, seakan beliau mengisyaratkan tentang muraqabah dan kualitas indah, kualitas baik ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya barang siapa yang terus bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahsana amalah, ia akan memperindah amal ibadahnya kepada Allah azza wa jal. Kemudian demikian pula dengan buah manis dari muraqabah. Saudara-saudariku, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimakumullah dimanapun berada, adalah at-tuhru wal-afaf wat-taubah wa inkisarul qalbi baina yadayillah. Ketika seorang hamba mampu untuk menghadirkan muraqabah di dalam dirinya, maka ia bisa menyucikan hatinya. Ia bisa menahan dirinya dari perkara-perkara yang buruk. Ia akan lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah. Pecah kalbunya, pecah jiwanya, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan tunduk sepenuh hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yang mengisahkan tentang 3 orang. Ketika mereka ingin bernaung di dalam sebuah gua, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan tertutupnya pintu gua dengan bongkahan batu besar yang membuat mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian ketiganya yakin bahwa mereka tidak mungkin selamat bisa keluar dari gua tersebut kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mengeluarkan mereka. Maka masing-masing dari mereka berupaya untuk mengingat apa sekiranya amal terbaik yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Yang pertama menyebutkan bagaimana perjuangannya berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kedua menyebutkan bagaimana perjuangannya untuk meninggalkan bisikan hawa nafsu semata-mata karena ia merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa ia ternyata cinta kepada seorang perempuan yang tidak lain adalah anak pamannya sendiri. Dia sangat menginginkan wanita tersebut. Sampai suatu saat wanita ini tergiring oleh sebuah kondisi terjepit, terhimpit, sehingga ia membutuhkan uluran bantuan darinya. Diberikanlah 100 atau 120 dinar. Sekantung emas berisi 100 atau 120 dinar. Akan tetapi ia mengajukan syarat kepada wanita ini. Ambillah ini, tetapi dengan syarat engkau melayaniku. Engkau memberikan kepuasan syahwat hawa nafsu bagiku. Maka wanita ini pun dalam segala bentuk kondisi sulit yang sedang ia hadapi, maka ia pun terpaksa untuk melakukannya.
Dan pada saat laki-laki ini sudah berada di atas tubuh sang wanita, maka sang wanita ini berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqih. Takutlah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya lingkaran cincin ini tidaklah dirusak kecuali dengan haknya. Sang wanita mengibaratkan keperawanan yang akan dirusak oleh laki-laki tersebut dengan lingkaran cincin. Di ruang tersebut, di tempat tersebut, saat itu tidak ada orang lain kecuali mereka berdua saja. Tetapi manakala diingatkan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, sucikan dirimu untuk Allah, maka ternyata laki-laki ini mendengarkan ucapan tersebut. Ia sucikan jiwanya, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera ia bangkit dari tubuh wanita tersebut. Ia tinggalkan wanita itu bersama dengan uang yang semula direncanakan dipinjamkan kepadanya, diberikan kepada wanita tadi. Subhanallahil azim. Bagaimana sikap muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghadirkan pada diri seorang hamba menjadi jauh dari maksiat dan bisa merasa pecah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Mubarak dalam beberapa bait syairnya berkata, hasbi bi'ilmi in taqa' madzullu illa fit tama'. Hasbi bi'ilmi in nafa' madzullu illa fit tama'. Cukuplah bagiku ilmu yang aku miliki, seandainya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan tidaklah kehinaan itu kecuali pada sikap tamak. Tamak kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Man raqaballaha raja' an su'i ma kana sana'. Orang yang bisa bermuraqabah kepada Allah, maka ia akan rujuk dari semua keburukan yang pernah ia perbuat. Ma tara syai'un fartafa' illa kama tara waqa'. Tidaklah sesuatu itu terbang dan naik tinggi kecuali sebagaimana ia bisa tinggi, naik ke atas, ia pun bisa terjatuh. Subhanallah. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi baginya sesuatu pun, tidak di langit, tidak di bumi, kapanpun dan dimanapun, maka bagaimana mungkin kita bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalaulah benar-benar terjadi kisah yang disebutkan di dalam beberapa literatur ilmiah, bahwa ada seorang guru yang ingin menguji murid-muridnya. Kemudian seluruh muridnya ini diperintahkan oleh sang guru untuk menyembelih apapun, tetapi dengan satu syarat, agar mereka memastikan bahwa tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang melihat. Maka berpencarlah setiap muridnya. Ada yang bersembunyi di balik gunung, ada yang bersembunyi di dalam hutan, ada yang pergi ke arah laut, berada di tengah-tengah laut. Kemudian mereka pun menyembelih masing-masing apa yang hendak mereka sembelih. Hanya satu tersisa di antara murid-muridnya, yang ternyata kembali menemui sang guru. Dia masih membawa binatang yang belum ia sembelih. Sang guru pun bertanya, kenapa engkau tidak menyembelih binatang itu? Kemudian dengan kepolosan dan dengan kesahajaan, namun kesahajaan yang memiliki nilai muraqabah, murid ini berkata kepada sang guru, wahai syekh, aku telah berusaha mencari setiap tempat yang sekiranya aku kira bahwa tidak ada satupun yang tahu saat aku menyembelih binatang ini. Tetapi setiap saat dan setiap tempat aku datangi, ternyata aku sadari bahwa ada yang melihatku, ada yang mengetahui apa yang aku kerjakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sang syekh ini pun mengetahui
bahwa ada nilai keimanan yang begitu mendalam pada murid ini. Ada nilai muraqabah yang begitu berkualitas tinggi pada murid ini. Maka kemudian sang syekh pun mendekatkan murid itu kepadanya, menjadikannya sebagai salah satu di antara murid-murid kesayangannya karena ia istimewa dibandingkan murid-murid yang lainnya. Disebutkan bahwa seorang ulama bernama Ibnu Atha rahimahullahu ta'ala berkata, afdalut ta'at muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Sebaik-baik ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berpesan, sabran jamilan ma aqrabal faraja, man raqaballaha fil umuri najah. Betapa dekat jalan keluar bagi siapa saja yang bisa sabar dengan kesabaran yang indah. Dan barang siapa yang bermuraqabah dalam setiap perkaranya, maka ia akan selamat. Man sadaqallaha lam yanalhu adha, wa man rajahu yakunu haitsu raja. Barang siapa yang jujur dan tulus, benar keimanannya, benar pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada satupun yang menyakitinya. Dan barang siapa yang mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala saja, maka dia akan mendapatkan pengharapannya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berhati-hatilah manakala kita meninggalkan muraqabah kepada Allah. Karena orang-orang munafikin, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki muraqabah. Apalagi orang-orang kafir. Dan berhati-hatilah sikap muraqabah yang ditinggalkan, yang dilalaikan, yang diabaikan oleh seorang hamba dapat menjerumuskan hamba tersebut kepada kemaksiatan kepada Allah, yang karenanya pula nanti dia akan menyesali karena amal-amal ibadahnya akan menguap seperti halnya debu-debu yang berterbangan tanpa makna. Demikian pula kita perlu berhati-hati dan mawas diri, karena manakala kita tidak muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian yang terakhir, saudara-saudariku rahimakumullah, adalah bagaimana kita bisa bermuraqabah. Yang pertama, dengan senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar, mengetahui tauhidullah, mengetahui hak-hak Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam al-asma dan sifat-sifatnya. Sehingga dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menghadirkan muraqabah itu dengan mudah, insya Allah. Dengan mengingat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun dan dimanapun yang dikerjakan oleh hambanya, maka dia akan muraqabah, hamba tersebut akan muraqabah. Yang kedua, dengan terus menyadari bahwa sejatinya segenap anggota tubuh ini akan menjadi saksi-saksi akan apapun yang kita kerjakan. Pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan kulit kita akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 20 sampai 24, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan demikian. Pada hari itu, ketika orang-orang penghuni neraka datang ke neraka, ternyata yang bersaksi menghujat mereka adalah pendengaran mereka sendiri, penglihatan mereka sendiri, bahkan kulit-kulit mereka sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pendengaran, penglihatan dan kulit mereka bisa berbicara. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menjadikan semuanya berbicara. Mereka akan memberikan persaksian. Sehingga dengan mengingat bahwa bahkan anggota tubuh kita sekalipun
akan nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan apapun yang kita kerjakan, maka kita akan selalu merasa mawas diri. Dengan mengenal Allah, dengan mengingat bahwa bahkan anggota tubuh kita bisa bersaksi, menghujat kita saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantu kita untuk menghadirkan muraqabah di dalam hati. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus senantiasa berilmu. Kita harus senantiasa menyadari dengan baik bahwa bumi ini pun bisa memberikan persaksiannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat yang barangkali kita sudah sering baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan seterusnya. Kemudian Allah menyatakan yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat kelak bumi akan mengabarkan apapun yang dilakukan oleh manusia. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, saudara-saudariku rahimakumullah di mana saja Anda berada. Apa yang baru kita kaji bersama adalah renungan sekaligus nasihat, peringatan utamanya bagi diri kami pribadi. Dan barangkali bermanfaat bagi para pemirsa sekalian dan bagi para pendengar Radio Roja rahimakumullah di mana saja berada. Bahwa upaya untuk senantiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Sebagaimana juga kita tidak tahu dalam kondisi apa kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal yang akan menghiasi catatan ibadah kita adalah bagian-bagian yang terakhir. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, boleh jadi seorang hamba sudah sangat dekat jaraknya dengan surga. Sudah hanya tersisa satu hasta saja. Akan tetapi ternyata ia menutup bagian dari hayatnya dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala utamanya di masa-masa seperti sekarang ini semakin bergejolak, semakin beragam, dan semakin dahsyatnya fitnah-fitnah yang ada di sekitar kita, bahkan ada di hadapan kita. Kita harus senantiasa menjaga muraqabah ini. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Setiap kali ada di hadapan kita sesuatu yang akan menjerababkan kita ke dalam maksiat, maka kita segera beristighfar, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Menahan diri ini dari terjatuh ke dalam kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebaliknya, keburukan, kedurhakaan, kemaksiatan yang dilakukan juga akan disiapkan balasan keburukan bagi siapapun yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai keburukan dan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita pun bisa mengambil faedahnya. Demikian pembahasan dari upaya muraqabah tak terbatas ruang dan waktu yang insyaallah menambah hasanah keilmihan kita, dan mudah-mudahan kita selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kita tersisa waktu 30 menit ke depan untuk bersoal jawab. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di 0813-1777-6543 atau di nomor yang lainnya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan malam hari ini untuk lebih memperdalam bahasan kita. Ya, baik, silahkan. Yang pertama di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana?
Barakallahu fikum dengan Ibu Fikum Ella barakallah. Cikampek. Ustaz. Dengan siapa? Mohon maaf. Dengan Ibu Ella Di Cikampek. di Syariah Cikampek. Iya, silahkan. Ini Ustaz, bagaimana betapa besarnya keimanan para sahabat itu ketika ditimpa dengan penderitaan, begitu kokoh keimanannya. Bagaimana kita bercermin kepada mereka para sahabat, sementara dan sekarang ini kan mungkin fitnah yang semakin terlihat nampak gitu Ustaz. Kekhawatiran seorang ibu tentunya, orang tua, bagaimana melihat ke depan nanti anak kita, cucu kita mungkin berapa tahun atau 10 tahun, entah berapa tahun mendatang, semakin berat mungkin Ustaz. Itulah mungkin kekhawatiran kami sebagai orang tua. Dan bagaimana kita bercermin kepada mereka, para sahabat yang begitu agung, kokoh, kuat, walaupun di sinilah ataupun penderitaan yang begitu Iya, baik, cukup berat Ibu ya. gitu Ustaz. Baik. Insya Allah kami bisa memahami ya dari pertanyaan Ibu. Barakallahu fikum. Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Silakan Ustaz. Fikum barakallah. Ibu Ella di Cikampek. Ibu Ella ya yang ada di Cikampek. Tentu saja kita mengetahui dan melihat dengan jelas bahwa keimanan para sahabat, kegigihan mereka di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sudah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bahkan abadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah memilih generasi terbaik. Umat ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para sahabat. Karena tidak mungkin para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka adalah generasi yang terbaik. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa mereka adalah cerminan-cerminan yang luar biasa. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mencari keteladanan, yang ingin menjadikan mereka sebagai teladan, maka hendaklah mereka mengambil keteladanan dari yang telah wafat. Dan mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hayya la ta'manu alaihimul fitnah. Karena orang-orang yang hidup itu tidak bisa memberikan jaminan keamanan pada dirinya dari godaan fitnah. Sehingga benar sekali bahwa sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang terbaik dan memberikan keteladanan yang terbaik. Lantas bagaimana dengan kita para orang tua? Melihat generasi muda di hadapan begitu banyak fitnah-fitnah di hadapan kita. Bagaimana mereka? Saudara-saudariku rahimakumullah. Kalau kita mengkaji Islam sedikit demi sedikit, kadang-kadang kita berpikir bahwa ternyata berat. Muraqabah itu di zaman seperti ini berat. Berat mungkin. Akan tetapi berat itu bukan mustahil untuk diwujudkan. Seorang mukmin memiliki semangat untuk terus melakukan yang terbaik. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi luar biasa kepada siapapun di antara kita sebagai umatnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Namun ingat, mohonlah bantuan kepada Allah. Sehingga kita ini berupaya maksimal. Berupaya untuk muraqabah dengan semaksimal mungkin. Kita tidak bisa bilang bahwa kalau begitu saya berada di dalam rumah saja. Dan di dalam rumah, di dalam kamar saja. Saya tidak mau kemana-mana. Tidak demikian. Karena pastinya kita memiliki aktivitas. Kita memiliki berbagai bentuk hubungan, komunikasi, interaksi dengan berbagai pihak, berbagai orang di luar sana. Sehingga mau tidak mau, disadari ada ataupun tidak, terkadang kita melihat di hadapan kita berbagai bentuk fitnah. Akan tetapi seorang hamba yang beriman, ia memiliki semangat
untuk mewujudkan muraqabah, untuk menghadirkan muraqabah di dalam dirinya. Dan karena dia tahu bahwa muraqabah itu tidak mudah, maka ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan. Wala ta'jaz, dan jangan menjadi seorang hamba yang lemah, jangan menjadi seorang hamba yang putus asa, jangan menjadi seorang hamba yang mudah rapuh. Jadilah seorang hamba yang kokoh. Jadilah seorang hamba yang optimis, yang berupaya maksimal apa yang bisa ia lakukan. Optimalkan apa yang ia bisa lakukan untuk muraqabah, memberikan tarbiyah kepada anak cucu kita. Terus mengingatkan mereka dengan cara yang hikmah. Terus memberikan kondisi-kondisi, mengkondisikan mereka, anak cucu kita, orang-orang yang kita cintai, agar mereka terus berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Namun kita tidak lupa untuk berdoa. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan terus istiqamah di atas kebenaran. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini kekhawatiran orang tua ya, setiap Betul. orang tua insyaallah yang mungkin menjakiti kita semua Ustaz ya. Betul, betul. Bagaimana dengan hadis atau keterangan bahwa seorang orang tua yang bertakwa kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjaga anak-anak mereka. Nah, bagaimana dengan rasa khawatir yang terlalu berlebihan dan kemudian Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka, putra-putri mereka, menjaga anak-anak mereka. Dan makna ketakwaan orang tua di sini takwa yang menyeluruh. Semua bagiannya. Artinya, orang tua yang bertakwa kepada Allah, maka mereka akan menjalankan peran mereka sebagai orang tua untuk anak-anak mereka. Sehingga mereka kalaulah memiliki kekhawatiran, maka kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak menghantui mereka sepanjang masa, tetapi tanpa solusi yang dilakukan. Jadi kekhawatiran itu sesuatu yang mungkin ada wajarnya, tetapi bukan kekhawatiran yang justru membuat kita jadi patah semangat. Sebaliknya, menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk berbuat, untuk memaksimalkan upaya, sambil terus memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ya, jazakallahu khairan atas Barakallahu jawaban fikum. Barakallah. Demikian untuk Ibu Ella yang berada di Cikampek, mudah-mudahan Ibu menyimak dan dapat difahami dari jawaban Ustaz. Dan untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Abu Jani yang berada di Surabaya. Assalamualaikum. Ya Ustaz, apakah boleh ketika kita sholat kita membayangkan Allah seolah-olah benar sedang di hadapan kita? Dan apakah boleh di dalam bayangan kita itu kita membayangkan sosok Allah dalam bentuk tulisan Allah dalam bahasa Arab? Karena membayangkan Allah seperti apa kita tidak mungkin bisa. Nah, syukur atas jawabannya. Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada Abu Jani di Surabaya. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan atau membayangkan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulisannya, Allah ta'ala alam, kami tidak pernah mendapatkan keterangan ataupun mendapatkan dalil bahwa melihat Allah itu artinya membayangkan ada tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ihsan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ka'annaka tarah, seakan engkau melihat Allah. Dan saking agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita tidak pernah membayangkan bagaimana zat Allah, seperti apa rincian sifat-sifat Allah, maka tentu saja kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk dan rupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wallahu ta'ala a'lam, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau berada di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dengan ka'annak, seakan engkau melihat Allah, bukan betul-betul melihat Allah, apalagi membayangkan di dalam bentuk tulisan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Abu Jani yang berada di Surabaya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
Abdullah dari Garut. Abdullah di Garut, mohon maaf ya Pak Abdullah. Bapak mungkin konsentrasi mendengar di televisi. Coba dikecilkan volume televisinya, menyimak melalui layar telepon saja supaya tidak ada delay suara ya. Berbeda waktunya, ini ada perbedaan suara dengan yang di TV. Ya, silakan Pak Abdullah. Mohon maaf Pak, Iya? bertanya luar dari tema ini, bisa? Ya, jangan terlalu jauh Pak ya. Silakan. Begini, masalahnya dengan pernyataan 2 kalimat syahadat, itu jelas-jelas kita pernyataan persaksian kepada Allah dan Rasul. Ya. Kalau mereka itu, apakah bila tidak disaksini oleh yang lain atau siapa saja, tapi saya membenarkan, meyakini keadaan Allah dan Rasul, itu apakah dalam keislaman? Tidak. Nah itu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Iya, Pak Pak. Abdullah di Garut ya. Silakan. Baik, cukup jelas Pak Abdullah di Garut. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Persaksian seorang hamba akan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak menjadi sah hanya dengan atau dengan syarat dilihat atau dipersaksikan oleh orang lain. Jadi kalau seandainya seseorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai ikrar keislaman dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak harus dilihat oleh orang lain. Mana dalil dan buktinya? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di antara para sahabat yang telah mengikrarkan keislaman mereka tidak dengan saksi. Dan banyak sekali ini, bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ketika Rasulullah SAW masih ada di Mekkah, para sahabatnya baik individu ataupun bersama-sama mereka mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, akan tetapi tidak disaksikan oleh yang lain. Manakala mereka telah benar-benar mengikrarkan keimanan mereka, keislaman mereka, keimanan mereka kepada Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah, dan ikrar mereka, keimanan mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Tentu saja ada beberapa kondisi yang diharapkan dipersaksikan, seperti misalnya keislaman seorang yang kafir di zaman seperti sekarang ini misalnya. Maka sekarang kadang-kadang kita sulit untuk bisa menerima kesaksian seseorang bahwa dia adalah seorang muslim, padahal dia masih melakukan berbagai hal yang identik dengan kekafiran. Tetapi kita akan menjadi yakin dengan keislamannya manakala ia mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang secara tampilan lahiriahnya masih seperti, mohon maaf, orang kafir pada umumnya misalnya, tetapi dia telah mengikrarkan keislaman, maka kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat dipersaksikan oleh yang lain, maka ini menjadi sesuatu yang lebih jelas. Akan tetapi seorang mukmin, seorang muslim berikrar dengan keislaman, berikrar dengan keimanan dengan membaca 2 kalimat syahadat, maka syarat sahnya itu bukanlah harus dipersaksikan oleh yang lain. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Pak Abdullah yang berada di Garut. Dan selanjutnya kami akan selingi kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Abdullah yang tidak disebutkan tempatnya. Ya Ustaz, telah kita ketahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu hingga sesuatu yang terselubung di dalam dada kita. Maka apakah jika kita berharap sesuatu di dalam hati kita tanpa berdoa, ya secara mengangkat tangan secara terang-terangan kepada Allah, maka apakah Allah akan tetap mewujudkan harapan tersebut dan disebut doa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sepanjang yang kami ketahui, para ulama menjelaskan bahwa sebuah harapan pun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Tetapi akan menjadi sebuah nilai yang berbeda jika harapan tersebut kemudian dituangkan dalam berdoa. Kalaulah harapan-harapan saja sudah menjadi doa, sehingga tidak perlu lagi ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan ada syariat doa. Tetapi
ternyata Islam menetapkan syariat doa. Dan kita akan dapatkan banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah, syariat, tuntunan tentang berdoa. Ini menunjukkan bahwa belum cukup hanya sekedar harapan, belum cukup hanya sekedar angan-angan, belum cukup hanya sekedar cita-cita. Akan tetapi perlu dituangkan, dikuatkan dalam bentuk doa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, bukan hanya sekedar berharap. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya pergi ke kota Taif saat itu, sebelum beliau hijrah. Namun ternyata penduduk kota Taif tidak menyambut beliau dengan baik, justru sebaliknya. Kemudian datanglah malaikat penjaga Al-Akhshabain atau malaikat Jibril yang mengabarkan tentang penjaga gunung, penjaga Al-Akhshabain, gunung Al-Akhshabain, untuk ditimpakan kepada para penduduk Taif. Nabi SAW menyatakan, As'alullaha an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku memohon kepada Allah, bukan hanya sekedar berharap. Ketika Rasulullah belum menyatakan hal tersebut, itu sudah menjadi bagian dari benak fikiran beliau. Tetapi ketika beliau mengutarakannya dalam bentuk doa, maka menunjukkan bahwa sekedar harapan belum cukup. Belum cukup disebut sebagai doa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui harapan tersebut. Karenanya akan menjadi semakin lebih bermakna, lebih bernilai sebagai sebuah ibadah bila mana kita menuangkannya di dalam bentuk doa. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, dan mudah-mudahan jawaban tadi merupakan jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan yang senada di layanan pesan singkat. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung 0218236543. Nah, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Iya. Dengan Sulan dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Gunung Kidul di mana? Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, Pak. Siapa Gunung tadi? Kidul, Yogyakarta. Iya. Ya, dari Bapak Sulan. Bapak Sulan, silakan Pak Sulan. Iya, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Mungkin pertanyaan kami di luar tema. Karena Iya, silakan Pak. ya, karena dari bepergian ini Pak, ya. Iya, silakan. Begini, Mungkin Pak. Bapak sulit terhubung ya. Silakan Pak. Iya, ya. Ini ucapan apa yang lebih afdol atau syariat Islam apabila kami bertakziah dan ketemu saudara-saudara yang ditinggal pergi, atau bila kami ketemu saudara dan mendengar bahwa saudaranya beberapa sudah meninggal, ucapan apa yang lebih afdol, Ustaz? Baik, cukup ya. Ya, ya, itu mungkin untuk umat Islam. Yang kedua, bila itu orang Nasrani bagaimana? Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik Pak Sulan. Terima kasih banyak atas interaksinya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pak Sulan yang ada di Gunung Kidul ya, Yogyakarta, barakallahu fikum. Dan kepada setiap pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semua naungan kasih sayang dan rahmatnya. Terkait dengan ketika kita bertemu dengan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, kemudian ternyata kita mendengar dari mereka ada berita duka, kematian, maka apa yang kita baca? Di antara yang kita baca adalah kalimat istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya hanya milik Allah saja yang Allah beri, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki batas ajal yang telah ditentukan. Kita juga bisa menyampaikan kepada keluarga yang sedang berduka cita dengan membaca ahsanallahu aza'ak wa a'zama ajrak wa ghafara limayyitik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan terhadap kondisi dukamu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memperbesar, melimpahkan pahala kesabaran bagimu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Ahsanallahu azaak wa a'zama ajrak wa ghafara limayyitik. Ini adalah di antara doa-doa yang kita ketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita bertemu dengan seseorang yang sedang berduka karena seseorang yang telah wafat. Adapun seseorang yang non-muslim, ketika kita ketahui keluarganya mengalami duka cita karena kepergian salah seorang yang non-muslim dari mereka, maka kita tidak membaca sebagaimana bacaan-bacaan doa yang kita panjatkan bagi seorang mukmin. Akan tetapi boleh misalnya diungkapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan memberikan istiqamah di atas hidayah tersebut. Ya, kita memberitahukan atau kita sekaligus mendoakan hidayah bagi dia. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah atas hidayah yang telah diberikan. Adapun seseorang yang non-muslim yang meninggal dunia di atas kesyirikan, maka kita tidak boleh mendoakan permohonan ampun baginya. Ya, kita tidak boleh bagi kita untuk berdoa memohon ampunan untuk seseorang yang belum masuk Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu," dan seterusnya, tidak diperbolehkan, tidak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula bagi kaum mukminin untuk memohonkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang musyrikin, kepada orang-orang yang non-muslimin. Sehingga bolehlah kita berdoa dengan doa yang bersifat umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan meneguhkan kita istiqamah di atas hidayah tersebut. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ya jazakallahu khair atas Barakallahu fikum. dan demikian ya untuk Bapak Sulan yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustadz dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustadz, apakah apabila kita ingin bertaubat dan sudah bertaubat, diwajibkan untuk melakukan salat taubat? Dan bagaimana jika sudah bertaubat sekian lama tapi belum pernah melakukan salat taubat tersebut? Apakah taubatnya diterima? Baik. Masya Allah. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaan ini karena memang banyak sekali di antara kaum muslimin dan muslimat yang bertanya-tanya tentang salat taubat yang terkait dengannya. Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih dan para ulama sebelum beliau, demikian pula para ulama setelah beliau, bahwa tidak ada disebutkan dalil yang jelas bahwa di antara yang dilakukan oleh seseorang pada saat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus salat. Dimungkinkan salat taubat ini terpahami dari sebuah hadis yang sahih memang, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih, tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa, kemudian ia berwudu dan memperindah wudunya, selanjutnya ia salat 2 rakaat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebahagian orang memahami bahwa salat itu adalah salat taubat. Padahal tidak demikian. Karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, beliau menjelaskan bahwa tidak merupakan syarat sahnya taubat seseorang untuk diikuti dengan salat 2 rakaat. Kalau dia ingin salat 2 rakaat, maka itulah adalah sesuatu yang baik. Namun kalau dia tidak salat 2 rakaat terkait dengan taubatnya, maka
ini pun tidak membatalkan niat dari taubatnya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa syarat sahnya taubat itu ada 3. Yang pertama adalah an-nadam, penyesalan. Ya, penyesalan akan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Al-iqla', dia betul-betul mencabut dirinya, melepaskan dirinya dari belenggu kemaksiatan atau dosa tersebut. Wal azm ala adamil audah, dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan para ulama menyebutkan syarat keempat, jika kezaliman tersebut, jika dosa tersebut terkait dengan diambilnya hak orang lain, hak Bani Adam, maka agar sempurna dan agar menjadi diterima taubatnya, ia mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Dan tidak disebutkan oleh para ulama bahwa taubat seseorang baru bisa diterima oleh Allah manakala diiringi dengan sholat 2 rakaat. Sehingga Bapak tidak perlu khawatir, siapapun di antara kita tidak perlu khawatir, karena setiap taubat yang dilakukan oleh seorang hamba setelah ia melakukan dosa, tidak harus diiringi dengan sholat 2 rakaat dan tidak disyaratkan untuk melakukannya agar taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ya demikian, dan jawaban tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan standar pula yang masuk di layanan pesan singkat. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Ya, satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Ya, silakan. Halo. Halo, selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Kartono, Di mana? Pak Kartono. Di mana Pak Kartono? Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, insyaallah ya. Silakan Pak Kartono. Maaf Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak, saya mau menanyakan, ada seorang istri yang selama hampir 5 tahun telah membohongi suami dan keluarganya. Yang dalam intinya dia melakukan penyimpangan dari kaidah berumah tangga yang benar. Iya. Bisa disebutkan lebih spesifik, Bapak? Melakukan tindakan maksiat, selingkuh begitu? Iya, betul. Baik, silahkan. Setelah ketahuan suaminya, Iya. Suaminya kan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, Iya. dan menyarankan untuk segera dia bertaubat. Iya. Dan suaminya mau menerima dia sebagaimana adanya apabila dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu dan bertobat sebagaimana ajaran agama Islam. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah tindakan yang dilakukan suami tersebut benar? Iya. Baik. Kemudian dalam selanjutnya, Satu aja Pak, cukup Pak, karena sudah larut malam Pak ya. Oke lah, itu aja dulu. Gimana Iya. Pak kira-kira? Apakah suaminya tersebut tidak menyalahi kaidah aturan agama Pak, memaafkan perbuatan istrinya tersebut? Baik. Baik. Ya, terima Terima banyak kasih ya, Pak. Pak Kartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Pak Kartono yang ada di Kalimantan Barat dan segenap para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada yang barangkali lebih kurang mengalami atau mengetahui permasalahan yang sama. Ketika seorang istri melakukan selingkuh, kemudian diketahui oleh suaminya, dan suaminya memberikan kesempatan agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang suami tidak melakukan kesalahan. Artinya, ketika ia sebagai seseorang yang disakiti atau dikhianati dalam ikatan rumah tangganya, ia memaafkan sang istri dengan syarat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan. Siapa di antara manusia yang tidak terjerembab di dalam kekeliruan, baik kekeliruan yang fatal ataupun kekeliruan yang ringan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata'.
setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik para pelaku kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Maka siapapun di antara manusia, mereka sangat mungkin melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan yang kemudian diakhiri dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala layak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kepada siapapun yang ingin bertaubat kepadanya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha segalanya, raja di langit dan di bumi, menerima taubat seorang hamba, maka lebih layak bagi kita sebagai manusia untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kepada orang yang telah menyakiti kita agar ia berupaya untuk memperbaiki diri. Akan tetapi tentu saja agar taubat ini menjadi taubat yang nasuha, yang bersangkutan perlu dibimbing dengan ilmu bagaimanakah cara bertaubat yang benar. Dan justru jangan diasingkan sehingga ia akan merasa terkucilkan. Seharusnya ia dirangkul, dia dibimbing, dia diberikan arahan. Pada saat itulah ia akan menjadi seorang mukminah yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dan para pemirsa sekalian, bahwa zina dan yang semua yang akan menghantarkan seseorang kepadanya adalah sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang nista. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan zina secara langsung, justru Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk mendekati zina. Zina sudah sesuatu yang jelas adanya, maka bahkan mendekatinya pun kita dilarang. Karena memang zina itu innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu, perselingkuhan dan seterusnya adalah sesuatu yang nista, buruk, jijik, jelek, dan jalan yang nista. Oleh karena itu, insya Allah sang suami tidak keliru memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, memperbaiki dirinya, mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik, kemudahan untuk bisa senantiasa muraqabah kepada Allah. Orang yang bisa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan lebih dekat dengan ibadah, akan lebih mudah untuk ikhlas dalam ibadah, akan dimudahkan untuk jauh dari maksiat, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang bahkan bisa melakukan muraqabah di kesendiriannya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jaminan penjagaan dan perlindungan di saat ia berhadapan dengan keramaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap taubat yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang akan menghantarkan kita kepada amal salih dan akan menjadikan kita hamba-hambanya meraih husnul khatimah di ujung dalam hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para penghuni surganya yang tertinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.